Dan pemirsa, kita akan mencoba kembali terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi yang berada di Pengadilan Negeri Bandung. Pemirsa, Faisal, ya kita sudah saksikan tadi Faisal pemeriksaan saksi ahli. Lalu bagaimana keadaan di sana, Faisal? Silakan. Ya, Bayu dan juga pemirsa, untuk saat ini keadaan di ruang sidang 1 Pengadilan Negeri Bandung memang sidang sudah diskors dan akan dilanjutkan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini tadi baru saja pihak dari Polda Jawa Barat yakni Kabid Polda Jawa Barat Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tanggapannya terkait jawaban ahli yang dihadirkan atau ahli hukum pidana yang dihadirkan dari pihak pemohon, dalam hal ini pihak Peggy Setiawan, di mana ahli pidana atau ahli hukum pidana yang hadirkan adalah Suhandi Cahaya tadi memaparkan sejumlah keterangannya begitu di persidangan, di mana tadi ahli hukum pidana Suhandi Cahaya diberikan sejumlah pertanyaan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, kemudian pertanyaan dari pihak Peggy Setiawan pula, dan juga diberikan sejumlah pertanyaan oleh dari pihak termohon, dalam hal ini Polda Jawa Barat. Ada beberapa poin yang kami simak, Bayu, di dalam persidangan tadi atau di dalam keterangan Suhandi Cahaya selaku ahli hukum pidana yang dihadirkan dalam pra-peradilan pada hari ini. Di mana diantaranya adalah tadi ahli Suhandi Cahaya menyebutkan bahwa di dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam suatu kasus harus minimal ada 2 alat bukti yang kuat dan sah. Kemudian juga tadi sempat disebutkan pula dalam keterangannya di dalam persidangan, di mana ahli mengatakan bahwa keterangan saksi dan juga ahli ini belum cukup untuk menjadi alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, dikarenakan memang jika mengacu pada penetapan tersangka Peggy Setiawan ini yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat, pihak Polda Jawa Barat ini memiliki sejumlah alat bukti, diantaranya adalah keterangan saksi, kemudian ahli, dan juga dokumen-dokumen pribadi milik Peggy Setiawan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan oleh pihak Peggy Setiawan. Mengapa dokumen pribadi seperti STNK, ijazah, atau KTP ini menjadi alat bukti atau dijadikan alat bukti atau menjadi dasar penetapan tersangka Peggy Setiawan oleh Polda Jawa Barat. Dan tadi sempat disebutkan pula oleh ahli hukum pidana Suhandi Cahaya di dalam persidangan, di mana ia menjelaskan terkait prosedur penetapan tersangka ini harus melalui proses penyelidikan terlebih dahulu, kemudian pemeriksaan terlebih dahulu, baru seseorang ini bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kemudian Bayu tadi juga sempat dijelaskan pula terkait daftar pencarian orang atau DPO, di mana seseorang ini bisa dimasukkan sebagai DPO atau dijadikan DPO karena sebelumnya sempat dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali oleh pihak penyidik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan pula oleh pihak dari Peggy Setiawan selaku pemohon dalam pra-peradilan ini, karena kan memang sejak 2016 Peggy Setiawan yang merupakan tersangka dalam kasus ini sama sekali tidak pernah diperiksa atau dipanggil oleh penyidik Polda Jawa Barat. Nah, ini yang menjadi kebingungan adalah DPO-nya tersebut, dikarenakan juga di dalam DPO yang dikatakan oleh atau yang ada di dalam atau yang pernah dirilis oleh Polda Jawa Barat, DPO-nya atas nama Peggy alias Peron dengan beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Di antaranya Peggy alias Peron yang dirilis oleh Polda Jawa Barat ini memiliki tinggi 160, kemudian berambut ikal cenderung keriting. Nah, untuk Peggy Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini merupakan tingginya 160 namun berambut relatif lurus. Nah, untuk usianya juga, Bayu, ini yang menjadi pertanyaan oleh pihak dari kuasa hukum Peggy Setiawan, di mana usia yang ada di dalam DPO tersebut berusia 30 tahun. Nah, untuk Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka usianya baru 27 tahun. Kemudian untuk alamat tempat tinggalnya pun juga beda, di mana di dalam DPO tersebut Peggy alias Peron ini beralamat di Banjarwangunan. Nah, untuk Peggy Setiawan yang saat ini beralamat di Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kemudian Bayu dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula untuk agenda selanjutnya atau nanti setelah diskors pukul 13.30 waktu Indonesia Barat akan mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi. Nah, untuk tadi saksi yang sempat sudah memberikan keterangan kepada kami awak media pada pagi tadi adalah saksi Dede Kurniawan yang merupakan teman dari Peggy Setiawan yang mengenalnya sejak 2015 lalu, di mana peran dari Dede Kurniawan pada kesaksiannya nanti atau keterangannya nanti adalah
kesaksiannya atau pengetahuannya terkait keberadaan Peggy Setiawan yang pada saat 2016 lalu berada di Bandung, di mana tadi ia juga sempat menunjukkan bukti chat dari sosial medianya bahwa memang betul pada saat 2016 lalu Peggy Setiawan ini ingin pulang ke Cirebon namun tidak punya uang, alias memang pada saat itu berada di Bandung. Selain Deddy Kurniawan, Bayu, tadi pagi juga saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan hari ini adalah Suarsono alias Bondol, yang merupakan Bondol adalah teman kerja dari Peggy Setiawan saat menjadi kuli bangunan pada saat 2016 lalu di Bandung, di mana perannya akan membuktikan atau akan memberikan keterangan terkait pengetahuannya atau kesaksiannya, di mana pada saat itu tadi pagi sempat diungkapkan terlebih dahulu oleh kami awak media di sini bahwa pada saat kejadian 2016 lalu ia mengetahui betul bahwa Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka sedang berada di Bandung. Bahkan pada saat 2016 pula atau Agustus 2016 lalu tepatnya, Peggy Setiawan ini mengantar Bondol untuk naik angkot untuk pulang ke kampung halamannya. Nah, ini yang menjadi pembuktian atau yang akan dibuktikan di dalam agenda persidangan pembuktian oleh pihak pemohon hari ini. Dan Bayu memang akan dilanjutkan pada 13.30 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, tadi juga dari pihak sebagai pemohon atau dalam hal ini pihak Peggy Setiawan meminta kepada majelis hakim atau meminta kepada pihak termohon dalam hal ini Polda Jawa Barat untuk menghadirkan Rudiana yang merupakan ayah dari korban Eki ke dalam sidang pembuktian besok. Namun tadi langsung dibantah atau langsung ditanggapi oleh pihak dari Polda Jawa Barat atau dalam hal ini Kabid Hukum Polda Jawa Barat Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan merasa keberatan untuk menghadirkan Rudiana di dalam agenda persidangan besok. Kita nantikan, Bayu, agenda selanjutnya yakni pada pukul 13.30 dengan mendengarkan keterangan saksi fakta pada siang nanti. Bayu. Ya, 13.30 akan berlangsung kembali persidangan. Kita tunggu nantinya seperti apa kelanjutan dari persidangan pra-peradilan ini. Terima kasih banyak Faisal yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Faisal.